hari ini akan saya prediksi bintang Pisces untuk keberuntungannya atau apa saja yang harus diwaspadai di tahun 2023 untuk asmara, karir, keuangan, dan kesehatan. Saya baca dulu ya. Untuk bintang Pisces, apa saja yang akan terjadi di dalam tahun 2023? Asmara terlebih dahulu. Ada orang dari masa lalu yang hadir, atau ada orang yang nimbrung dalam hubungan kalian yang pada akhirnya membuat hubunganmu menjadi kurang bagus. Karir mengalami kondisi yang kurang nyaman. Tapi di sini juga ada kondisi yang lebih baik. Terus untuk karir sudah, keuangan bintang Pisces. Keuangan harus ada yang diwaspadai. Keuangan kurang bagus, harus bekerja keras, tapi pada akhirnya kamu bisa menyelesaikan. Untuk kesehatan kurang bagus, hati-hati, tapi bisa sembuh. Nah, seperti ini asmaranya. Ada orang dari masa lalu yang hadir, tapi pada akhirnya hubunganmu dengan orang dari masa lalu itu menjadi kurang bagus, mungkin karena sesuatu hal, dan di sini hubungan bisa berakhir. Ketika hubungan bisa berakhir ini, mulailah kamu membuka hati untuk hal-hal yang lainnya, untuk menerima orang baru di dalam hidupmu. Nah, kayaknya nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang pandai dalam berusaha, pandai dalam mengatur keuangan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, semoga ini kamu bisa dipertemukan dengan orang ini segera. Harapan saya seperti itu. Ada orang yang akan datang kepada dirimu setelah kamu menutup masa lalumu. Setelah hubunganmu dengan masa lalumu sudah berakhir, mulailah kamu membuka hati dan akan hadir. Dan di sini ketika misalnya kamu sudah nggak punya hubungan dengan seseorang, tapi kamu masih teringat dari masa lalumu, segeralah untuk move on ya. Diminta untuk segera move on, karena ibaratnya gelas yang penuh kalau diisi terus dengan kenangan-kenangan masa lalumu, pada akhirnya kamu juga akan sulit untuk menerima hadirnya orang yang baru. Padahal hadirnya orang yang baru ini bisa dikatakan orangnya ini sangat pinter di dalam hal mengatur keuangan. Bisa seorang pengusaha, bisa seorang akuntan, atau seseorang yang hemat atau bisa mengatur dalam keuangan dengan bagus. Tentunya ini juga sangat bagus untuk rumah tanggamu nantinya ya. Kemudian untuk karir di sini kamu menghadapi masa-masa yang tidak menyenangkan di dalam pekerjaanmu. Ada kondisi kamu malas bicara dengan orang-orang di sekitarmu, tentunya karena sesuatu hal, ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya membuat kamu merasa jenuh, putus asa, bosan di karirmu. Dan disinilah kamu tergerak untuk memulai usaha yang baru. Nah, tentunya usaha yang baru ini harus dioptimalkan usahamu agar usahanya ini bisa sukses. Sebenarnya usaha ini bisa sukses asal kamu mau bekerja keras. Jadi di sini terprediksi kamu bisa memulai usaha di tahun 2023 asal bekerja keras, maka usahamu akan bisa mendulang kesuksesan. Nah, untuk keuangan teman-teman, keuangan juga seperti itu. Keuangan ini artinya hampir sama dengan karir ya. Ada tantangan yang kamu hadapi di dalam hal keuangan. Tantangan ini mungkin benturan keuangan atau kebutuhan yang begitu berat yang kamu rasakan terkait dari apa yang harus kamu tanggung. Buat kamu harus bergerak cepat, harus berusaha bagaimana caranya agar keuangan ini bagus. Nah, setelah kamu menghadapi tantangan keuangan yang begitu berat, pada akhirnya kamu berusaha untuk menemukan jalan gimana caranya keuangan saya bisa bagus. Dan pada akhirnya kamu mendapatkan kabar-kabar yang baik terkait keuanganmu. Dan endingnya kamu mengalami kebahagiaan di keuanganmu. Ada sukacita, keuangan yang bisa pulih lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ini untuk keuangan. Selanjutnya untuk kesehatan.
Kesehatan ini harus diwaspadai karena kamu nggak tahu ya apakah tubuhmu nanti sehat atau tidak. Nah, makanya di sini harus ada kesadaran di dalam dirimu untuk bisa menjaga tubuhmu dengan baik. Terus emosi juga harus dikendalikan karena emosi bisa membuat menjadi stres, harus dikendalikan. Makanya di sini harus menimbang-menimbang ketika ingin melakukan sesuatu. Dan untuk kesehatan ini kamu harus melakukan pengorbanan, yang artinya kamu harus betul-betul menjaga kesehatanmu dengan baik di sini ya. Kemudian akan saya prediksi bagian-bagian manakah yang perlu kamu perhatikan di kesehatanmu ini. Untuk Pisces ya, bagian tubuh manakah yang perlu diperhatikan? Bagian kepala bagus, ada simbol nurturing, penjagaan, pengasuhan, perawatan ya. Tenggorokan kurang bagus. Nah, tenggorokan kurang bagus ini ada hubungannya dengan pernafasan ya teman-teman. Bisa juga peradangan, bisa juga karena batuk dan lain sebagainya. Di sini harus dijaga benar. Kemudian untuk paru-paru juga kurang bagus. Nah, paru-paru ini ada hubungannya dengan tenggorokan karena satu jalur dengan pernafasan. Di tenggorokan nggak bagus, di paru-parunya juga nggak bagus. Mungkin kamu bisa batuk berat, bisa flu, sesak nafas dan lain sebagainya, atau juga sakit paru-paru ya. Jadi harus diperhatikan. Kemudian untuk jantung ini bagus. Untuk ginjal fokus, bisa dikatakan bagus ya. Kemudian untuk perut ada inovasi, ada penemuan. Kemungkinan ada sakit yang kamu derita, ada penemuan, misalnya kamu sakit emakek yang baru saja kamu alami, atau penyakit yang lainnya seperti itu di perut. Kemudian di bawah perut ada kreasi, bagus. Gak ada masalah, masih di kaki ini ada karma teman-teman, ada karma yang artinya kamu bisa sakit terkait dari karmamu ya. Jadi ada kondisi bisa sakit untuk kakinya ini sesuai dengan karma yang sudah kamu perbuat. Dan yang harus diperhatikan di sini adalah tenggorokan, paru-paru, dan kaki. Sampai di sini dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Yang baik-baik kita aminkan, yang buruk-buruk jadikan sedia payung sebelum hujan. Dan semoga sukses selalu untuk bintang Pisces.